apa dan mereka melakukan tindakan apa. Nah, untuk studi kasus yang pertama itu pengujian produk. Jadi Sarah ini adalah seorang proses engineer untuk perusahaan Tonmon. Ini perusahaan manufaktur besar yang membuat produk seperti kertas gitu ya, semacam kertas untuk industri bangunan. Nah, Sarah ini bertanggung jawab atas bagian besar proses yang ada di hulu, di mana stok bahan baku ini akan diproses untuk menjadi produk antara atau barang setengah jadi. Produk ini kemudian dibentuk menjadi lembaran-lembaran bahan yang nanti mirip kertas sebagai produk akhirnya, tapi itu tuh untuk dinding tahan api. Ya, jadi semacam kertas, lembaran-lembaran kertas, tapi itu nanti dipres jadi dinding yang tahan api. Nah, produk ini, yang lembaran-lembaran kertas ini dijual ke perusahaan jasa shipping. Nah, ini 24 jam per hari dan 7 hari seminggu. Jadi, perusahaan itu tuh berproduksi terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, kontrol kualitas itu jadi sangat penting. Jadi, kontrol kualitas yang di Tonmon itu akan mempengaruhi kualitas yang ada di jasa sheet. Ya, apa aja sih yang perlu dicek? Yang perlu dicek itu ada kadar air, ada kerapatan, kemudian ada apa sih kadar air kalau nggak salah ada 3 yang harus diuji sampelnya. Ada di sini di bagian ininya. Dan itu dilakukan pengujiannya itu 20 menit sekali. Kalau dia tidak sesuai gitu ya dengan spesifikasi, maka satu batch itu harus dibuang semua. Nah, secara umum pastilah yang namanya suatu proses pasti ada titik-titik tertentu yang itu nggak akan sesuai gitu ya dengan spesifikasi. Maka dalam satu batch setiap 2 atau 3 hari itu pasti ada yang dibuang. Jadi berdasarkan pengalamannya dia, itu ketika berproduksi, pasti dalam 2-3 hari itu harus ada yang dibuang. Nah, tes yang dilakukan ini mengukur kadar air, kepadatan, dan kekuatan dari produk kertasnya. Nah, pengujiannya itu dilakukan oleh teknisi produksi. Teknisi ini nanti akan melaporkan ke teknisi yang jaga untuk mengambil keputusan akhir, dia akan menerima batch itu atau enggak. Nah, suatu Jumat pagi, Sarah ini sedang diskusi lah dengan rekannya namanya Dani, dia teknisi jaga. Dia dikabari kalau sama Tony kalau alat untuk menguji kadar air itu rusak. Nah, kemudian padahal kita nggak punya alat penguji cadangan. Nah, kemudian berdiskusilah Dani, Tony, sama Sarah, ini harus seperti apa? Apakah pabrik tetap dijalankan atau seperti apa gitu ya keputusannya. Mereka memutuskan untuk pabrik itu tetap dijalankan. Samplingnya tetap dilakukan, kemudian nanti sambil itu berjalan, pabrik berjalan, sampling dilakukan, alat yang menguji kadar air itu juga diperbaiki. Nanti kalau itu udah bagus, udah bisa digunakan alat penguji kadar air, maka sampel yang tadi dicuplik per 20 menit itu bisa dilakukan pengujian. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, berarti sebenarnya produk itu juga tetap bisa dirilis gitu ya ke perusahaan perusahaan partnernya gitu ya. Itu nggak ada masalah. Oke, disepakati seperti itu. Nah, saat si Sarah ini mau pulang ke rumah, dia dihentikan sama Dani. Dia bilang, kalau Tony itu baru saja menelpon kalau alat ujinya itu sudah diperbaiki. Dan sampelnya juga sudah diuji, hasilnya bisa diterima. Itu nggak masalah gitu ya. Dan dia juga lihat kalau produk hari itu tuh juga sudah rilis, pergi dari perusahaan gitu ya. Tapi ternyata beberapa saat kemudian, Sarah ini tuh diberitahu oleh rekan yang lain kalau pompanya itu baru saja selesai diperbaiki. Nah, dari situ Sarah kok rada aneh gitu ya, menangkap sesuatu yang aneh. Loh, katanya tadi diperbaiki sore, sudah oke, sudah digunakan untuk ngecek sampel.
Tapi kok malam ini dia dengar lagi kalau pompanya itu baru selesai diperbaiki. Si alat ujinya itu baru diperbaiki. Nah, sebenarnya dia jadi curiga gitu ya. Jadi curiga. Sebenarnya apakah ada yang berbohong? Apakah ada yang memanipulasi data pengukuran kadar air? Kalau ada, itu oleh siapa? Kemudian, apakah pompa yang udah diperbaiki sore itu, apakah alat uji, ini sorry bukan pompa, apakah alat uji yang tadi diperbaiki itu juga sore diperbaiki, malam tuh rusak lagi, terus diperbaiki lagi. Terus kita harus melakukan tindakan apa? Apakah pengiriman itu tetap aja dilanjutkan ke perusahaan jaser, atau Dani ditelepon, ditanyakan kebenarannya gitu, padahal dia sudah pulang dan dia berencana berakhir pekan di luar kota, atau seperti apa? Sementara shift untuk tim yang baru itu ada di bawah kendalinya Tony gitu ya. Tony udah pulang dan ada shift baru. Ada Pak Danu gitu ya sebagai engineer shift berikutnya. Jadi Dani udah pulang, Tony juga udah pulang, Sarah posisi masih di situ. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Sarah? Apakah teman-teman sudah bisa menangkap situasinya? Halo? Halo? Apakah saya masih terhubung? Masih ya. Teman-teman bisa menangkap situasinya? Jadi membayangkan kalau ada Sarah, ada Dani, ada Tony, yang dia bertanggung jawab di bagian produksi, menguji produksi gitu ya. Ada seperti itu, ada kejadian seperti itu. Nah, engineership-nya di yang baru, di saat yang baru itu gitu ya, di malam itu tuh Banu. Nah, apa yang harus dilakukan Sarah? Nanti silakan didiskusikan sama kelompok Anda ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Sarah memberitahu klien bahwa pengiriman yang saat ini dalam perjalanan yang sedang dikirim dalam perjalanan itu mungkin tidak sesuai spesifikasi dan tidak boleh digunakan. Ya, pengiriman dikirim karena kesalahan gitu. Itu kemungkinan tindakan pertama. Yang kedua, tarik kembali truknya. Kemudian dilakukan serangkaian tes spot pada gulungan-gulungan kertas. Tapi ini jelas akan memakan waktu beberapa jam karena kan harus dibongkar ya. Dibongkar. Kemudian yang C, menguji kembali sampel gulungan kertas yang diambil pada hari sebelumnya agar pimpinan shift saat itu setuju untuk melakukan pengujian ulang. Sarah mungkin perlu menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang mungkin telah terjadi. Ngadu gitu ya, beratnya ngadu sama pimpinan shift kalau ini seperti ini hasil pengujian sebelumnya, kemudian kalau ini ya disampaikanlah apa yang jadi kekhawatirannya Sarah. Kemudian yang D, hubungi Dani. Padahal Dani ini sedang pergi keluar kota, cuti, dan Sarah tuh mencoba menghubungi Dani untuk menyampaikan kekhawatirannya gitu ya, dan mengingatkan Dani mungkin diperlukan waktu, tapi itu tuh akan butuh waktu berjam-jam karena kan namanya orang cuti ya, dia nggak akan mau untuk dihubungi oleh diribetin sama masalah kantor. Itu kemungkinan opsi yang B. Kemudian yang E, menghubungi Tony, teknisi yang menggunakan peralatan pada sore hari, siang hari itu. Tony, menurut Sarah, Tony itu tahu apa yang terjadi dan harusnya dia menghubungi Sarah gitu ya. Dan, karena ini tuh bukan sesuatu yang biasa. Nah, jika ternyata tidak ada yang salah dengan pengirimannya, Tony mungkin bakalan marah gitu karena dia dibawa dalam situasi yang nggak enak gitu ya saat itu. Itu yang kemungkinan yang kelima. Kemudian menghubungi manajer umum pabrik atau general manajernya gitu ya, atasan langsung dari Sarah.
yang memiliki tanggung jawab untuk seluruh operasi pabrik sehari-hari. Kalau ada masalah seperti ini loh. Nah, tapi jika tidak ada yang salah dengan pengiriman, maka Sarah pasti akan menjadi mencemarkan nama baik dari rekan kerjanya dan tanpa alasan yang baik. Kemudian yang G, tidak melakukan apa-apa. Sarah tidak melakukan apa-apa. Pengujian kontrol kualitas itu bukan tanggung jawabnya Sarah. Dan Sarah itu hanya tidak sengaja saja mengetahui bahwa peralatan itu rusak. Karena dia tadi lagi ngobrol sama Dani itu loh. Dia dengar dari Tony kalau alat itu rusak. Dia tidak perlu memberitahu siapapun tentang kekhawatirannya. Dan dia dapat membiarkan orang lain menangani masalahnya jika ada masalah. Namun, Sarah itu karyawan yang setia dan tahu bahwa pengiriman produk di bawah standar akan merusak reputasi perusahaan. Jadi galau gitu ya. Sarah mungkin tidak melakukan apa-apa, tapi dia galau gimana kalau ini sampai produknya itu tidak sesuai, speknya tidak sesuai, itu akan mengaruhi reputasi perusahaan. Tapi dia tetap namanya clear gitu ya. Kemudian memberitahu Banu sebagai engineer shift pada saat itu, pada shift itu gitu ya. Nanti terserah Banu mau membuat keputusan seperti apa. Nah, ini adalah opsi-opsi yang mungkin bisa didiskusikan dengan kelompok. Kira-kira kalau Anda menjadi Sarah, kelompok Anda menjadi Sarah, apa tindakan yang akan diambil? Boleh Anda pilih satu, boleh pilih banyak gitu ya. Mungkin saya akan melakukan tindakan B dulu, atau saya akan melakukan tindakan A dulu, kemudian C, dan seterusnya. Atau saya cuma mau milih satu tindakan, itu juga boleh. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa diikuti? Bisa, oke. Saya lanjutkan ke kasus yang kedua. Ini tentang desain yang cacat. Anton itu bekerja sebagai proses engineer di pabrik manufaktur. Dia itu terkenal gitu ya, punya reputasi di perusahaan itu sebagai insinyur yang andal. Ya, tapi dia memang punya kelemahan. Kalau dia lagi sibuk banget, pekerjaannya itu ada yang tidak teratur. Ono aja yang lalen gitu ya. Tapi dia sebetulnya insinyur yang andal. Nah, tugas utama yang terakhir yang dia sedang kerjakan adalah merancang sistem ekstraksi udara yang baru yang akan dipasang, gitu ya. Sistem untuk mengekstrak udara lembab ini dari unit pengeringan dan nanti akan menyedot membuang ke atmosfer. Sistem yang lama itu sebenarnya sudah lama dipasang, tapi sudah dihentikan karena udah nggak efisien. Beberapa bagian juga korosi dan juga bergerak. Nah, seperti yang dikatakan atasan langsung dari Anton, namanya Susan, kalau kita punya sistem yang baru, mungkin kita akan lebih baik gitu ya. Intinya kita akan lebih baik. Nah, kemudian desain yang tadi dibuat oleh Anton itu diverifikasi oleh insinyur yang kedua gitu ya. Untuk ngecek seperti apa desainnya, seperti apa perhitungannya. Tapi Anton itu tuh kerjanya agak lambat. Dia ketinggalan, dia nggak sesuai dengan target gitu ya. Dia sesuai target tapi lambat. Akhirnya pekerjaan desain itu baru selesai 1 hari sebelum deadline. Sehingga dia buru-buru diberikan ke insinyur yang kedua untuk mendapatkan review gitu ya. Namanya Warren, insinyur yang kedua ini namanya Warren. Dia buru-buru ngasih filenya. Nah, karena Warren ini juga sibuk dan deadline untuk proses untuk berikutnya itu juga udah mepet, dia percaya aja kalau Anton itu insinyur yang andal. Jadi dia cuma lihat sepintas, oke, toh benar, terus dia menandatangani tanpa memeriksa perhitungan desainnya terlebih dahulu. Ya, nah dia berharap nanti ketika dia selesai cuti 3 minggu, habis itu dia akan melakukan pemeriksaan ulang gitu ya untuk perhitungan dan desainnya. Nah, sekembalinya dia dari cuti,
dia benar tuh melakukan pemeriksaan ulang. Nah, dari situ dia tahu bahwa pola dari desainnya dan perhitungannya itu udah benar. Tapi dia menyadari kalau Anton itu membuat kesalahan. Ada kesalahan sederhana. Anton itu mengubah, ada salah satu angka yang dia ubah 2 digit gitu ya, di belakangnya itu dia ubah gitu ya. Ada angka 2 digit di belakang yang Anton itu ubah dari perhitungan awal. Ya, berarti sistem yang dibuat itu ada sedikit kesalahan, sehingga kalau dibandingkan dengan sistem yang lama, sistem ini hanya sedikit lebih baik dari sistem yang ada. Ya, ada perubahannya, tapi sedikit. Nah, padahal untuk membuat sistem itu, perusahaan tuh udah menghabiskan lebih dari 800 juta untuk membangun unitnya dan menginstalnya. Nah, kalau saja Warren itu menyadari dan melakukan pekerjaannya yang benar dari sejak awal, maka kesalahan konstruksi sebelum konstruksi itu dimulai, harusnya Warren sudah bisa melakukan koreksi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Warren? Karena dia tahu itu ada yang salah dan konstruksi sudah dimulai. Nah, itu juga nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok Anda. Ada beberapa kemungkinan tindakan yang dilakukan. Yang pertama, Warren tidak melakukan apa-apa. Kesalahan dalam desain itu sama sekali bukan kesalahannya Warren, tapi Anton gitu ya. Warren bisa berargumen bahwa dia tidak menyadari kesalahannya, kesalahan yang ada di desain itu. Dan unit akan tetap merupakan peningkatan ya. Jadi memang ada peningkatan walaupun sedikit. Ya. Dan peluang peningkatan yang signifikan yang diharapkan itu juga tidak ada. Itu yang pertama. Jadi Warren bisa saja tidak melakukan apa-apa. Keinginan untuk ada perubahan walaupun sedikit itu terjadi gitu. Dia bodoh amat lah dengan itu. Ya gitu ya. Kemudian yang B, memberitahu Anton dan membiarkan Anton yang menyelesaikannya. Karena kan proyek ini milik Anton dan dia yang buat kesalahan. Terus yang C, memberitahu Susan sebagai atasan. Segera sebelum pekerjaan instalasi dimulai. Jadi konstruksinya sudah dimulai, tapi instalasi itu belum dimulai. Dan Warren harus mengakui apa yang dia lakukan dan menasihati Susan bahwa unit tersebut tidak boleh dipasang. Tindakan ini mungkin paling bisa mengakibatkan mengganggu Warren untuk promosi berikutnya, atau dia akan mendapatkan buruk lah di punya maksudnya kondite, punya cap yang buruk lah dalam pekerjaannya. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mengundurkan diri dari perusahaan. Warren tidak boleh memberitahu siapapun atau mengakui kesalahannya, tetapi harus meninggalkan perusahaan sebelum kesalahan itu ditemukan. Kemudian yang E, biaya desain alternatif. Nah, Warren bisa mengusulkan biaya desain alternatif. Tapi Warren tidak boleh memberitahu siapapun dan menghabiskan waktu untuk mencoba membuat desain alternatif. Sehingga ketika unit itu dibangun, dia bisa memperbaiki situasinya gitu ya. Jadi bersamaan paralel dengan unit itu dibangun, dia mencoba untuk memperbaiki situasi itu sebelum siapapun tahu gitu ya. Kemudian yang F, memperbaiki desain. Warren tidak boleh memberitahu siapapun untuk saat ini dan bekerja tentang bagaimana unit ini dapat ditingkatkan dengan baik dengan sedikit biaya sebelum pemasangan akhir. Kemudian yang G, memalsukan dokumen, sembunyikan rasa bersalah dengan memperbaiki dokumen dalam upaya menyembunyikan tanggung jawabnya sendiri. Nah, ini adalah kemungkinan tindakan yang akan dilakukan oleh studi kasus yang kita coba bedah. Nah, saya pengen tahu kalau Anda nanti sebagai engineer,
kelompok Anda akan mengambil langkah apa? Ya, dari situ cukup jelas, teman-teman? Sudah terbayang situasinya? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Nah, Ya. cuman gini, saya tuh nggak bisa membuat Anda breakout, apa sih, ke break room gitu ya. Terus gimana ya caranya ya? Apa kita leave meeting terus nanti masuk lagi? Atau Anda mau menyelesaikan dulu kita bahas di minggu depan atau gimana? Saya tawarkan ke Anda. Ke teman-teman semua. Kita ada ber-25, saya berharap kita bisa bagi 5 kelompok. 5 kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian nanti masing-masing punya usulan tindakan untuk memperbaiki dua kasus tadi itu. Halo, gimana nih? Hari ini soalnya nggak punya tim, Mbak Arum juga baru beli nitrogen cair untuk praktikum hari Minggu. Halo teman-teman. Halo, Bu. Ye. Gimana? Ada yang punya usulan? Ikut Ibu. Gimana sih? Pada hilang semua. Hah? Pada diam semua. Halo, teman-teman. Kayaknya aja ya, Bu. Oke, gini aja. Kita leave meeting. Nanti setengah jam lagi kita masuk ya. Kita setengah jam lagi masuk, terus nanti kita dengan cepat aja nanti kelompok 1 punya usulan apa, kelompok 2 punya usulan apa, 3, 4, 5 punya usulan apa untuk studi kasus pertama, kemudian kenapa kok ngambil tindakan itu, kita diskusikan. Saya pengen Anda bisa berdiskusi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, Bu. Oke ya. Kelompoknya pilih sendiri, bisa? Udah semester akhir? Atau perlu saya yang kelompokkan? Kayaknya udah ada kelompoknya deh. Pakai kelompok yang kemarin aja, Bu. Ya, boleh, siap. Oke ya. Kita leave setengah jam, nanti kita masuk lagi. Kita sepakati 10.30 masuk ya. Siap? Oke, sip. Oke, sekarang kita leave dulu ya. Terima kasih teman-teman, nanti kita join 10.30. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Baik, Bu. Ya. Diterima atau mau kami tarik kembali dan nanti kami akan kirim ulang produknya, tetapi dengan perkiraan ada delay beberapa saat untuk pengiriman produknya. Seperti itu, Bu. Kalau dari kelompok kami kedua. Oke, Anaira. Makasih untuk kelompoknya Anaira. Makasih, Silakan Bu. dari kelompok yang lain. Apakah ada yang sependapat atau ada yang kurang sependapat? Silakan. Atau punya usulan yang lain? Itu berarti masuk. Ya, langsung nggak apa-apa. Itu berarti menguji apa namanya? Menguji sampel batch sebelumnya atau gimana tadi nih? Awalnya nih? Oh, jadi aku yang jelasin ya, Sim ya. Ya, silakan. Jadi itu tuh dari kelompok kami itu apa? Yang pertama dilakukan sama Sarah itu yaitu menguji kembali gulungan sampel yang diambil pada hari sebelumnya waktu apa yang Dani masih shift itu apa tim yang pertama dilakuin itu, terus kalau udah dapat hasilnya baru ke atasannya, lapor ke atasannya gitu loh. Jadi ambil gulungan sampel dari hasil dari shift sebelumnya yang sisa gitu ya? Iya, Bu, karena kan kalau apa sampling itu pasti ada sisanya gitu loh, Bu. Jadi buat arsip sampelnya gitu. Oke. Silakan. Hasim gimana, Sim?
Atau kamu punya pendapat lain, harusnya apa yang dilakukan? Sekalian presentasi kelompokmu juga nggak apa-apa. Oke, Bu. Ini eh, pendapat saya dan teman-teman saya di kelompok saya, Bu, kelompok 5. Sebenarnya kami kurang setuju, Bu, kalau misalkan kita menguji kembali sampel gulungan pada hari sebelumnya. Soalnya itu kan tujuannya kan agar untuk sementara disetujui kan, Bu, oleh pemimpin shiftnya. Nah, itu menurut kami itu bukan langkah yang tepat, karena sudah pasti itu sampel yang berbeda. Kan itu diambil di hari sebelumnya. Itu kan otomatis sampelnya berubah. Sedangkan kita pengujiannya kan itu setiap 20 menit. Dan itu setiap bisa jadi bisa jadi dalam rentang berapa jam aja atau berapa menit aja itu sudah ada perubahan hasil, apalagi ini kita menggunakan sampel pada hari sebelumnya. Nah, itu menurut kami itu kalau misalnya itu dijadikan langkah awal itu bukan hal yang tepat, Bu. Oke. Terus gimana? Kalau usulanmu apa yang dilakukan? Nah, kalau dari kelompok kami sih sebenarnya langsung menghubungi manajer umum, Bu, yang mana mereka yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memutuskan masalah ini, Bu. Walaupun emang kan tadi untuk yang itu kan resikonya bisa mencemarkan nama baik rekan kerja tanpa tapi kan kembali lagi ini ibaratnya emang sudah tanggung jawab si pekerja-pekerja itu, si Sarah, Dani, dan Tony. Nah, tapi langkah baiknya menurut kami ya harus menghubungi manajer umum dulu, yang mana beliaulah yang seharusnya memutuskan apakah, dan itu juga ibaratnya kan kalau misalnya kita langsung menghubungi manajer kan otomatis manajer pun bakal ibaratnya membuat keputusan dengan cepat, Bu. Nah, misalkan manajer membuat keputusan, kita tarik kita tarik kembali truknya. Nah, itu kan kemungkinan besar juga perjalanan truk itu juga belum terlalu jauh, Bu. Walaupun ya emang pasti bakal ada keterlambatan, tapi tidak jauh-jauh banget gitu loh. Jadi nah itu kan kembali lagi, Bu, keputusannya ada di manajer. Kita ya ibaratnya melaporkan apa yang ada, apa yang terjadi, realita yang ada gitu, tanpa ada ibaratnya kayak misalkan menggunakan sampel yang kemarin, kan itu bukan sampel yang ada yang bermasalah. Sampel yang kemarin kan otomatis sebenarnya sampelnya yang aman-aman aja gitu, Bu. Oke. Kembali ke manajer umum. Berarti dari kelompoknya Hashim mengusulkan untuk menyampaikan masalah itu ke manajer gitu ya? Iya, Bu. Oke, terus nanti manajer akan melakukan tindakan apa gitu ya? Betul, Bu. Oke. Kita kunci dulu. Udah 2 kelompok yang menyampaikan. Ada kelompok lain yang setuju atau tidak setuju dengan langkah yang dilakukan Ardifa dan Hashim? Silahkan. Kelompok berikutnya. Jom. Halo, Ibu. Farah, oke, Farah. Silahkan. Sebentar ya, Bu. Boleh. Jadi, Bu, kalau dari kami, itu hal pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu, kan tadi Ibu bilangnya bahwasannya yang rusak itu alatnya lagi, bukan pompanya. Jadi, kalau menurut kami, yang harus dicari tahu kebenaran terlebih dahulu itu tentang alatnya itu beneran memang rusak dari awal nggak pernah betul, atau alatnya itu memang rusak kembali. Jadi lebih baik menanyakan kepada Tono terlebih dahulu. Nah, alasan kenapa menanya kepada Tono bukan kepada Dani, soalnya di paragraf itu diberitahu bahwasanya Dani sebelumnya itu ditelepon oleh Tono bahwasanya alatnya itu udah betul dan udah disetting, dan juga kan bahannya itu juga sudah dikirim, gitu kan, Bu. Jadi menurut kami Dani itu hanya sebagai perantara pada saat kejadian itu. Yang benar-benar tahu alat itu benar-benar sudah betul atau enggak, kami rasa itu Tono berdasarkan kalimat itu. Nah, jadi memastikan itu terlebih dahulu. Kalau untuk
kenapa kami tidak mengambil opsi, kami juga bingung Bu, apakah harus mengambil opsi tentang menguji alatnya kembali, itu karena kami kurang yakin kalau misalkan, kan di situ hanya diberitahu bahwasannya sampelnya itu diuji dengan sampel sebelumnya. Jika sampelnya itu diuji dengan parameter yang sama, kan juga sudah diberitahu bahwasannya alatnya rusak, dan mereka bersikukuh untuk memperbaiki alatnya, bukan membeli alat yang baru atau semacamnya. Jadi, untuk menguji alat tersebut dengan peralatan baru, itu sudah tidak mungkin. Terus juga kalau untuk menanggapi tentang perkataan Hashim tadi, seharusnya kalau misalkan seseorang itu apa ya, membuat kayak merancang suatu produk, berarti secara nggak langsung mereka itu pasti sudah melakukan penelitian sebelumnya. Misalkan seharusnya mungkin ada beberapa perusahaan yang punya laboratorium, di mana di laboratorium itu juga pernah sudah dilakukan apa, untuk bahan yang spesifikasinya sudah tertentu, misal spesifikasi A, itu untuk berapa jam ke depan itu penurunannya bagaimana. Kalau misalkan untuk beberapa jam kemudian itu penurunannya gimana. Kalau misalkan barang sebelumnya itu memang barang yang masih bagus, dan seharusnya mereka sudah melakukan penelitian itu. Jadi, bisa jadi sampel yang tadi sudah diambil sama Tony itu bisa dicek lagi dengan alat itu menggunakan parameter lain. Karena bisa jadi, kan itu kekurangan air. Bisa jadi karena airnya itu kurang, itu bisa menyebabkan perubahan pada parameter-parameter lainnya. Jadi, bisa diuji di situ. Untuk kenapa menanya kepada Tony, itu karena kami kurang yakin apakah apa sih namanya? Apakah memang ada laboratorium di situ yang benar-benar bisa langsung aktif menjalankan, memastikan sumber itu. Dan juga kenapa ditanya kepada Tony terlebih dahulu, itu lebih seperti hubungan gimana ya Bu? Gimana? Untuk agar tidak ada yang sakit hati ke depannya gitu. Kalau semisal, soalnya selanjutnya saat misalkan lakukan analisis dan rupanya alatnya itu salah, kami hasil diskusi kami menyampaikan bahwasanya Sarah seharusnya itu menghubungi manajer umum untuk melakukan tindakan selanjutnya, apakah itu menarik kembali bahan, atau dan memberitahu perusahaan lainnya dan sebagainya, bukan Sarah yang melakukan. Kalau misalkan Sarah langsung menganalisis, terus nanti dia itu ngasih tahu ke manajemen umumnya, terus ketahuan Tony ini salah gitu kan. Nah, jadi kayak kalau misalkan kita beritahu sekarang, dia tuh ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengakui kesalahannya, sehingga nanti putusan atau hukuman yang diberikan kepada Tony karena melakukan kecurangan dalam menganalisis kadar air tersebut itu mungkin bisa dikurangi atau semacamnya, Bu. Kalau menurut kelompok kami begitu. Oke, makasih Tara. Oke, Bu. Ini udah mulai Anda udah mulai berpikir lebih dalam. Oke. Kelompok berikutnya, kelompok 4. Ada yang sepakat, tidak sepakat, atau ada tambahan tindakan? Silahkan. Kelompoknya siapa nih? Kelompok 4? Atau kelompok 5? Silahkan. Kelompok 5 sudah, Bu. Kelompok 5 udah. Kelompok mana yang belum ini? Tuh, aku belum dengar suaramu, Lu. Sampai. Oh, silahkan, Denny. Oke. Enggak tahu. Apa lu? Ya. Parah ngapain? Suaramu masuk. Oh, maaf Bu. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm.
Ya. Terus? Mhm. 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 Oke. Oke. Makasih, Dani. Ada yang lain lagi? Kelompok satunya belum menyampaikan usulannya? Kelompok satunya lagi siapa ya? Ini ada 23 loh, termasuk saya. Berarti ada 2 orang yang bikin kelompok sendiri. Atau semuanya udah masuk di kelompok yang lain? Ada yang punya satu kelompok lebih dari 5 orang? Nggak ada. Berarti ada nih satu kelompok yang isinya 2 orang nih. Kelompoknya 5, Bu. 5. Ini tadi udah 4. 5, Bu. Udah semua kayaknya, Bu. Oh, udah 5 semua. Udah semua. Oke. Udah semua ya berarti. Oke. Beda-beda ya yang mau diambil tindakannya. Kira-kira kalau udah mendengar usulan dari kelompok-kelompok lain, ada nggak yang berubah? Ada nggak kelompok usulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, ada nggak yang berubah? Ada nggak yang mau merubah langkahnya? Nggak ada yang mau berubah langkahnya. Nah, gini teman-teman, saya senang ya ternyata teman-teman semua itu tidak ada kelompok yang apatis gitu ya. Ya udahlah biarin aja, kan itu bukan tanggung jawab saya, itu nggak ada. Artinya saya cukup bangga dengan Anda bahwa Anda bukan orang-orang yang cuek gitu ya. Anda akan menjadi orang-orang yang loyal dengan perusahaan. Itu yang pertama, poin pertama yang saya sangat apresiasi dari Anda. Yang kedua, kalau misalnya menghadapi situasi seperti ini, teman-teman harus lihat posisinya apa. Misalnya anggaplah Anda sebagai Sarah. Sebagai Sarah, Anda harus lihat kewenangan Anda apa. Ya, lihat dulu kewenangannya Anda apa. Ketika nanti Anda bekerja, menandatangani kontrak, itu Anda mempunyai kewenangan 1, 2, 3. Di situ dijabarkan dengan jelas. Nah, kalau kewenangan Anda memang salah satunya adalah terkait pengujian, terkait quality control, misalnya kan ini sebagai proses engineer ya, itu dilihat kalau job desk-nya termasuk quality control, berarti Anda boleh mendirect, langsung memastikan kepada Tony ataupun si Dani gitu ya. Anda punya kewenangan untuk cross-check. Ini atau sebelum meng-cross-check, menelpon atau apa, Anda boleh ngecek catatan yang dikerjakan. Ya, kalau belum yakin dengan catatan yang dikerjakan, ada yang janggal, Anda boleh direct menanyakan. Tapi kalau misalnya ternyata unit proses ini terpisah dengan quality control, jadi dia berjalannya adalah seri, divisi yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, Anda harus tarik ke atas siapa yang mengkoordinasi divisi-divisi ini.
Kalau yang mengkoordinasi atasannya adalah manajer, maka Anda menyampaikan ke manajer. Tapi bermulanya adalah menceritakan bahwa di unit proses ada kejadian seperti ini. Nah, kami belum mendapatkan laporan nih dari hasil quality control. Nah, kalau misalnya dari quality control, kan nanti manajer pasti dapat laporannya dong sebelum produk itu rilis. Ya kan? Dia pasti minta approve ketika produk itu rilis. Nah, dia akan menunjukkan seperti ini loh hasilnya. Nanti bisa cross-check. Sarah bisa cross-check. Benar nggak? Kalau benar ya sudah. Tapi kalau misalnya manajer juga melihat ada yang janggal, sudah terserah manajernya mau melakukan tindakan apa. Itu adalah tindakan yang Sarah bisa lakukan sebagai seorang proses engineer. Kalau dia dimintai pendapat untuk memberikan usulan, kamu punya usulan apa untuk menyelesaikan, baru Sarah menyampaikan. Misalnya, entah itu menghentikan truk, ditarik untuk diuji ulang, atau melakukan uji spot, dan seterusnya, itu boleh diusulkan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya telepon-telepon Dani dan Doni sampai mengganggu, itu tidak dibenarkan. Karena kalau sudah ganti shift, ya berarti sudah ganti tanggung jawab ya. Nanti biar manajernya yang akan ngambil keputusan. Apakah dia akan dipanggil ulang untuk dan seterusnya. Tapi bukan kewenangannya, bukan di sana. Nah, itu hati-hati teman-teman. Benar tadi yang disampaikan siapa ya tadi? Farah ya. Nanti akan ada nggak enakan kayak gitu. Itu mungkin bisa terjadi. Oke. Tapi kita tidak boleh punya asumsi siapa yang berbohong. Nggak boleh punya asumsi seperti itu. Karena kalau dari awal kita sudah memprofil teman Anda dengan, ini kan biasanya bohong ini, kacau tuh. Anda harus yakin bahwa di perusahaan itu ada proses bisnisnya, dan masing-masing proses bisnis itu terkontrol. Ya, Anda harus yakin itu dulu. Kalau nanti sudah memprofil si ini bohong, si ini gini, itu akan kacau. Tapi kalaupun ada yang berbohong, itu nanti akan bisa ditelusur berdasarkan proses bisnis, alur kerja yang ada di perusahaan itu. Itu sering disebutnya proses bisnis. Dari alur masing-masing proses. Bisa difahami sampai situ? Teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa. Sama kayak di STTN itu juga ada proses bisnisnya. Dari mulai mahasiswa masuk, bayar SPP, KRS, bayar KRS, kuliah, dan seterusnya sampai muncul nilai. Kalau misalnya Anda tiba-tiba nih, di daftar hadir Anda nggak muncul namanya, padahal Anda udah bayar, nah itu juga heboh tuh di masing-masing unit. Bagian keuangan, bagian BAAK, dosen, pasti nanti bentrok tuh. Kok mahasiswaku katanya di daftar hadir 15, yang muncul kok 40, gitu kan? Itu udah ada bakalan komplain nih dari pihak dosen. Nah, kemudian nanti dosen nggak boleh tuh berasumsi, wah BAK nih kerjanya nggak benar nih, dan seterusnya nggak boleh. Harus disampaikan, ini tolong nih gimana nih, kok mahasiswanya 40, padahal katanya di presensi hanya 15. Kalau memang dia mahasiswa yang terdaftar di kelas saya, tolong ditambahkan, tolong dilakukan pengecekan. Di BAK kan ngecek, mahasiswa ini KRS nggak, gitu kan? Kalau nggak KRS, kenapa dia akan runut ke bagian keuangan? Kenapa ya kok anak ini belum KRS? Oh iya, belum bayar, misalnya. Atau enggak tuh udah bayar. Oke, kalau udah bayar, tapi kenapa kok nggak muncul di daftar hadir? Oh, ternyata dia belum dapat persetujuan dosen wali. Konfirmasi ke dosen wali. Kenapa ya kok anak ini belum di-approve? Nanti dosen wali akan ngecek. Oh iya, memang mahasiswa ini nggak nulis KRS, nggak mengajukan KRS. Gimana mau di-approve? Nah, dari situ bisa terunut tuh. Posisinya di mana, ada kegagalan prosesnya di mana. Oh, kalau nanti kayak gini berulang kali terjadi, berarti kita harus mengantisipasi seperti apa.
Misalnya tanggal mahasiswa mengajukan KRS dengan persetujuan dosen wali, apakah diberi antara dan seterusnya. Nah, itu kayak gitu teman-teman, sama dengan proses bisnis yang ada di perusahaan. Oke, bisa difahami? Bisa? Tapi saya cukup apresiasi teman-teman tidak langsung ngejudge si ini salah, si itu salah, kemudian punya rasa kepedulian gitu ya terhadap ini salah nih, ini nggak benar nih, harus melakukan sesuatu. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda orang baik. Ya, saya cukup senang dengan satu kasus ini, saya bisa mengambil nilai dari Anda semua. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti di minggu depan kita akan mulai diskusikan yang studi kasus yang kedua. Dan sebelum perkuliahan mungkin saya akan mengirimkan studi kasus yang ketiga dan keempat. Jadi nanti pas di minggu depan kita masuk, kita sudah punya bahan untuk diskusi. Oke? Siap teman-teman? Bu, aman Bu. Siap Bu. Siap Bu. Ya, sip. Oke, kita cukupkan untuk siang ini kuliah etika profesi. Mudah-mudahan dengan kasus yang dialami orang lain, kita bisa menarik sebuah ibroh gitu ya, sebuah manfaat, sebuah pembelajaran dari apa yang mereka alami, dan kita tahu tindakan apa yang mungkin nggak paling tepat, nggak paling baik, tapi paling tepat ya, bukan paling tepat, tapi paling baik yang bisa diupayakan. Gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk siang ini. Tolong reportnya untuk masing-masing kelompok dikirimkan ke saya, nggak usah panjang-panjang, setengah halaman aja. Saya mau ini, kelompok saya mengusulkan ini, dan ini. Tolong dikirim ke email kartini5379@gmail ya. Karena yang Batan udah ditutup, nggak bisa nerima apapun. Tolong dikirim ke Gmail. Itu bagian dokumentasi kuliah kita pagi ini, dan saya akan bisa memberikan penilaian lebih dalam untuk masing-masing kelompok. Ya, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Silahkan dicek kembali presensinya. Akan saya approve 5 menit lagi. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih banyak Bu. Bu Ya. Terima kasih Bu. Hey.